Karena saya fokus saya adalah bagaimana mengajak anak-anak dan pemuda datang ke masjid. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Coba, mohon maaf. Apa yang dipersiapkan oleh Allah sehingga sampai pada waktunya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan masjid. Bekal apa yang Allah telah bimbing kepada Rasulullah? Bekal apa Bapak Ibu? Peduli, gelisah, risau, risau sama orang-orang yang gak kembali kepada Allah. Ini yang gak ada, ini yang gak dididik, ini yang gak dihadirkan, ini yang gak dimunculkan. Rausah ke masjid le, kok bijimu elek, reso nyambut gawe, reso kuliah apik, wong sing neng masjid kuwi bijine elek-elek, salat wae, ngaji wae, sekolahe tertinggal. Mending kamu tak khususke matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, aljabar, algoritma, cos, sinus, Fransiskus, bukan itu ya. Subhanallah, di Jogokarian itu malu kalau jamaah warganya punya anak laki-laki perempuan kalau nggak ke masjid, aib, malu, isin. Kalau ada anak di jam sholat masih di rumah, sudah alamat sudah itu. Keluar anaknya Kiai Jazir itu dari Jepang, kuliah di Jepang, kuliah di luar negeri. Kemarin saya barusan mendampingi remaja, ketua remaja Masjid Jogokarian, sudah KKN di kampus negeri. Hampir semua anak-anak remaja Masjid Jogokarian dan anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah favorit. Karena apa? Karena orang-orang yang di masjid, in tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong membantu agama Allah, maka Allah akan tetapkan, Allah akan tolong dan tinggikan. Seperti itu. Kayak saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya itu di Jogja sejak 96. Saya James Bond. Apa itu Bapak Ibu? Penjaga masjid dan kebon. Ya. Saya marbot masjid. Ya. Marbot masjid, nunggui masjid. Dan alhamdulillah ya, istri dan anak-anak saya nerusin. Bagaimana anak-anak itu kurikulumnya harus menghidupkan masjid. Nah, Masya Allah ya, kerisauan, kegelisahan, kegundahan kalau masih ada orang-orang yang belum mau ke masjid. Yuk kita baca surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak boleh baca bismillah ya, karena surat At-Taubah ya. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang pantas, yang tepat, yang benar, yang sesuai, yang persis memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yang pantas memakmurkan masjid Allah itu siapa? Siapa? Man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang pantas menghidupkan Masjid Al-Islah ini, masjid-masjid sekitar Al-Islah ini? Dialah yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah jelas,
Lalu apa yang dimaksudkan beriman kepada hari akhir? Kenapa Bapak Ibu? Rasulullah menyampaikan kepada kita, besok di padang mahsyar semua berkumpul, ya, semua berkumpul setelah bumi ini dihancurkan. Planet-planet tabrakan. Wah, gunung-gunung berterbangan, bumi terbelah. Wah, semua subhanallah. Ya. Suara apa tadi, Bu? Suara apa tadi? Suara kulo, okay? Suara mulut saya. Subhanallah, lalu dibangkitkan di padang mahsyar. Maka Masya Allah, kita ini semua orang Padang. Betul? Kita akan kembali ke kota, bukan ke kota Padang, ke negeri Padang. Padang mahsyar maksudnya, ya. Ya, Amboy Lakadang. Terus apa lagi? Padang mahsyar. Apa yang terjadi di padang mahsyar? Berkumpul semuanya, matahari didekatkan. Lalu semua keringat-keringat orang itu sampai ke bahunya, sampai ke pinggangnya, semua ketakutan. Giliran banyak banget orang ketakutan, keringatnya keluar. Ada golongan orang-orang yang sedikit, yang itu nggak keringetan, yang senyum-senyum, yang mesam-mesem, yang guyang-guyu, yang subhanallah senang banget. Siapa? Satu di antaranya 7 golongan yang mendapat naungan besok di hari kiamat saat panas yang begitu panas sekali. Satu siapa? Yang hatinya tertaut, nempel di masjid. Tuh. Man amana billah wal yaumil akhir. Ibu-ibu pernah mengalami panas 45 derajat? Sumuk banget maupun panas banget? Panas banget. Kira-kira keringetan gak itu? Keringatan. Coba bayangkan sampai keringatnya keluar sebahu, seberapa panasnya. Ketakutannya seperti apa? Tapi siapa saja yang hatinya di masjid, masjidnya rame, masjidnya makmur, masjidnya manfaat, masjidnya menebar kebaikan-kebaikan, dialah besok yang dilindungi. Lalu para mufassir menterjemahkan, mentafsirkan ayat ini. Apa tafsir ayat ini? Beberapa tafsir Ibnu Katsir diantaranya, beberapa sahabat meriwayatkan Allah bersaksi. Allah bersaksi dengan kesaksian Allah. Ya. Sungguh Allah bersaksi, yang memakmurkan, yang beriman kepada Allah itu ciri-cirinya, yang percaya kepada Allah itu ciri-cirinya adalah yang memakmurkan masjid Allah. Nah, lalu apa programnya? Apa kegiatannya? Wa aqamas shalah. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Kalimat sholat dan kalimat zakat nempel. Saya mendengar Al-Islah ini udah bagus pengelolaan keuangannya. Ya, saldonya juga hampir mirip dengan Masjid Jogokarian, tapi mungkin belum seperti Masjid Al-Falah Sragen. Ya. Masjid Al-Falah Sragen itu minus, tapi kalau Masjid Jogokarian itu ternyata nggak bisa nol juga.
Sudah coba dienolin, tidak bisa juga. Coba dienolin, tidak bisa juga. Kenapa? Karena datang terus, nggak berhenti, akhirnya nggak bisa nol. Terima, kasihkan. Terima, kasihkan. Terima, kasihkan. Kira-kira habis nggak? Nggak habis-habis. Ada yang datang, keluar, datang terus. Alhamdulillah. Di Jogokarian itu terinspirasi Kiai Zazir. Ibadah apa itu yang diatur sedemikian rupa, ya, dari ujung sampai ujung diatur. Bahkan setiap negara bikin departemen untuk mengatur ibadah itu. Ibadah apa Bapak Ibu? Ada departemen yang mengurus ibadah. Semua negara punya. Ibadah haji. Ibadah haji diatur, dibikin sedemikian rupa kuotanya, berangkat di sana diatur semuanya. Sehingga Masya Allah jamaah haji semakin banyak. Lalu Jogokarian itu terilhami, kira-kira sholat diatur juga apa enggak? Kira-kira mohon maaf, ada enggak departemen, lembaga yang mengatur sholat? Kebayang Bapak Ibu kalau ada lembaga masjid yang punya program mengatur sholat, apa yang terjadi? Banyak yang sholat. Karena mohon maaf, yang ada saat ini di masjid-masjid itu jamaah sholat atau jamaah masjid? Bu, kira-kira bapak atau anak-anak lanang itu termasuk jamaah sholat atau jamaah masjid? Apa bedanya Bapak Ibu? Jamaah sholat itu jamaah yang datang sholat tahiyatul masjid mendekati waktu nanti, ya, setelah azan datang, doa setelah antara azan dan iqomat, doa gitu, doa setelah qomat di shaf seperti itu. Begitu selesai salam, zikir, pulang. Itu namanya jamaah sholat. Kalau jamaah masjid itu jamaah yang datang, lihat karpetnya kok miring, lihat lampunya kok enggak ini, mikir ke kok ini ono sawange, kok kamar mandine reget, kok lemarine kok acak-acaan, mikir. Itu jamaah masjid. Kalau jamaah sholat itu sing penting sholat. Jamaah masjid setelah sholat dia tahu sampingnya Pak siapa, Bapak pulang, anaknya berapa, rumahnya di mana, motor mobilnya merek apa, bensinnya masih ada apa enggak, anaknya sekolah di mana, SPP-nya berapa bulan, berapa beras per kilonya setiap bulannya, sakitnya riwayatnya apa. Itu namanya jamaah masjid. Mohon maaf, yang banyak di sekitar kita jamaah sholat atau jamaah masjid? Ngaku nggih? Ngaku? Ngaku. Maka Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi tidak membuat organisasi, mengumpulkan muhajirin dan ansor yang sifatnya bumi dan langit. Karena apa? Tujuannya untuk mempersatukan, mempersaudarakan. Bahkan Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan sahabat Ansar. Bahkan Umar ibn Khattab disaudarakan. Tuh, kalau kita
bukan fikrahnya, bukan manhajnya, bukan amaliyahnya. Lu gue, amalan lu amalan gue. Subhanallah. Ya. Sepakat? Lalu apa mbak? Ya. Kira-kira mohon maaf, kaum muhajirin itu berapa banyak kabilah-kabilahnya? Sedikit atau banyak? Muhajirin yang dari Makkah itu mewakili kabilah-kabilah banyak atau sedikit? Banyak sekali. Ansor itu banyak sekali kabilahnya. Bisa bersatu enggak? Mohon maaf Bapak Ibu, bisa bersatu? Bisa. Tujuan Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah mohon maaf, saat membangun Masjid Nabawi, sudah azan belum Ustaz? Berapa menit lagi? 7 menit. Itu udah azan tuh. 2 menit. Tuh, 2 menit. Yang valid beliau ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan, kita teruskan bagaimana nanti insya Allah konsep dakwah Rasulullah sampai nanti membangun masjid ya. Semoga insya Allah Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, dan insya Allah kita ketemu lagi setelah sholat subuh nanti, setelah bada isya nanti insya Allah ya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.